Mari Ibu Bapak untuk sejenak bersikap anjali menghormat kepada Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang luhur samanera dan atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Pasaka Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat petang menjelang malam, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sangti Ratana. Sadhu. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, 2 hari yang lalu kita bersama untuk belajar Dhamma dengan batasan tema ada faktor dan sebab yang membawa kemunduran, kemerosotan, bahkan lebih jauh lagi kepada keruntuhan. Yang menjadi penekanannya yang sudah kita jadikan bahasan untuk belajar Dhamma bersama adalah ketika orang mabuk disebabkan oleh minuman, itu yang akan membawa kemerosotan, kemunduran, bahkan sampai kepada keruntuhan. Malam ini kita lanjutkan, atau pada kesempatan ini kita lanjutkan, ada 6 keburukan ketika orang bepergian tidak pada waktunya, atau keluyuran yang lebih enggak enak lagi, keliaran di malam hari. Ini salah satu dari 6 faktor yang bisa membawa kemunduran, kemerosotan, bahkan kepada keruntuhan, yang akan kita jadikan bahasan untuk belajar Dhamma bersama, supaya kita mengetahui, atau kalau sudah mengetahui akan ingat kembali, atau kalau sudah ingat akan semakin memperdalam pemahamannya, memperjelas akan hal itu, sehingga kita bisa untuk menjaga dan melindungi diri kita dari kemunduran, kemerosotan, bahkan lebih jauh lagi, yaitu dari keruntuhan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, dalam kehidupan kita telah membawa hal yang baik dan tidak baik, yang kita kenal dengan istilah formalnya adalah kusala kama dan akusala kama. Kebaikan dan keburukan dalam kehidupan yang lalu. Yang lalu bisa kelahiran yang dulu, sebelum kita lahir sekarang. Yang lalu bisa juga dari seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, dan seterusnya. Itu termasuk adalah kehidupan yang lalu dalam kehidupan sekarang.
Karena kita membawa potensi atau karma masa lalu, tergantung kondisi yang ada yang kita lakukan pada saat sekarang. Kalau kondisi yang kita lakukan saat sekarang baik, kondisinya yang baik, melakukan hal-hal yang baik, maka potensi yang negatif, potensi yang buruk, karma buruk masa lalu itu tidak mendapatkan peluang untuk tumbuh berkembang. Andai kata tumbuh, tapi tidak terlalu signifikan karena tak ada kondisi untuk berkembangnya. Karena kondisi baik yang kita buat, maka potensi yang positif akan mendapatkan peluang atau terkondisikan untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi itu akan mengaruhi potensi yang dimiliki manusia atau karma masa lalu. Demikian pula ketika kondisi yang tidak baik, 6 faktor dari kemunduran, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bepergian tidak tepat waktunya atau keluyuran pada malam hari, bahkan lebih nggak enak lagi istilahnya, keliaran di malam hari, adalah kondisi yang tidak menguntungkan. Maka ketika kondisi itu ada, sebab itu telah ada, potensi yang baik yang kita bawa tidak terkondisikan. Walaupun kita membawa karma baik masa lalu, itu tidak akan mudah dengan tumbuh berkembang karena kondisinya tidak sinkron, tidak memungkinkan. Akan tetapi karma yang tidak baik dalam kehidupan masa lalu sebagai potensi yang ikut setiap makhluk hidup karena itu miliknya Kamasaka, karena itu warisannya Kamadayada, bahkan lahir dari karmanya sendiri Kamayoni. Maka ketika kondisi yang tidak baik itu telah ada, akan mengondisikan potensi yang tidak baik tumbuh dan berkembang. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, kita sadari, kita renungkan, karena kita terlahir membawa 2 kekuatan karma baik dan karma buruk, maka tergantung sebab dan kondisi yang akan mengaruhi tumbuh berkembangnya karma yang terbawa dalam kelahiran ini. Maka ketika bepergian tidak pada tempatnya, keluyuran di malam hari, berkeliaran pada tempat yang tidak baik, suatu kondisi yang telah ada, sebab yang telah ada. Karena sebabnya telah ada, akan muncul keruntuhan yang lebih halus, yaitu kemunduran atau kemerosotan. Apalagi Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, kalau itu tidak diketahui, orang melakukan hal yang tidak baik, mengondisikan karma buruknya berbuah, dan dia juga membuat karma buruk baru, tidak diketahui, akan berlangsung, keadaan itu akan berlangsung. Maka ketika ada istilah dari gelap menuju gelap, ya itu akan terjadi, karena itu akibat tergantung pada sebabnya. Dan ini pula pentingnya kita menyisihkan waktu untuk kebersamaan, menggunakan waktu belajar Dhamma seperti malam ini, saat ini,
kita akan mendapatkan pengetahuan tentang sebab daripada kemunduran, kemerosotan, bahkan daripada keruntuhan itu. Salah satunya adalah keluyuran di waktu yang tidak tepat akan membawa 6 keburukan sebagai sebab daripada kemunduran, kemerosotan, bahkan keruntuhan. Apakah ibu bapak, saudara-saudari sedama, 6 hal yang buruk ketika orang bepergian tidak pada tepatnya waktu atau tidak waktu yang tepat, keluyuran di tengah malam, berkeliaran tanpa mempunyai tujuan. Ya, ini mesti harus ditekankan karena sifat orang itu berbeda-beda. Ada orang pergi karena punya tujuan atau karena tugas, karena pekerjaan, maka orang pergi karenanya. Setelah tugas pekerjaannya selesai, dia kembali pada tempat tinggalnya atau pada di mana kumpul pada keluarganya. Mengutamakan pada tugas atau pekerjaan sewaktu dia pergi. Lah ini lain, ada tujuannya. Ada juga orang yang mempunyai sifat sebenarnya pergi bukan karena tugas, bukan karena pekerjaan, untuk refreshing. Tapi ketika ada tugas, ketika ada kondisi yang memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang baik, tetap mau juga melakukannya, walaupun itu bukan tujuannya. Lah ini masih baik, walaupun pepergiannya itu untuk refreshing, tetapi karena ada kesempatan yang baik masih mau melakukan perbuatan baik. Tapi yang tidak baik adalah pergi tanpa tujuan. Apalagi kalau perginya tidak tepat waktunya. Maka orang mengatakan keluyuran, maka orang mengatakan keliaran tanpa mempunyai tujuan. Nah, tentu ini yang mesti dihindarkan. Tapi masalahnya berkaitan dengan sifat, yang kedua belum memahami. Nah, ketika dua hal itu ketemu, gelombangnya ya tidak mudah, dorongannya tidak mudah, tidak tahu bahwa itu hal yang tidak pantas sebenarnya, dan itu sinkron dengan sifat orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, keluyuran tidak pada tempatnya atau berkeliaran di malam hari bukan karena itu tugas, tapi tidak mempunyai tujuan, akan membawa 6 hal yang buruk, dan itu akan membawa kemunduran, kemerosotan, bahkan pada keruntuhan. 1, hal yang buruk yang akan diakibatkan dari pepergian tidak pada tempatnya, keluyuran di malam hari, keliaran tanpa bertujuan. Siapapun orangnya, orang tersebut tidak memperhatikan dirinya sebaik mungkin. Dia juga tidak akan bisa menjaga akan keselamatan dirinya. Wujud daripada tidak memperhatikan dirinya dengan baik, dia tidak bisa menjaga
jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal ibu bapak saudara-saudari sedama, siapa yang harus menjaga diri kita sesungguhnya dalam kehidupan ini? Ya diri kita. Orang lain itu hanya tambahan, faktor tambahan. Ketika diri kita lengah, ketika diri kita tidak bisa menjaga dengan baik, pepergian tidak pada tempatnya, maupun tidak pada waktunya, tidak memperhatikan dirinya, tidak bisa menjaga akan keselamatan dirinya. Sedangkan diri kita sendiri yang mesti harus menjaga diri kita dalam kehidupan ini. Kalau yang lain itu baru tambahan, faktor tambahan. Nah, kalau diri kita sendiri atau orang tersebut tidak bisa menjaga dirinya, pantas saja yang terberkahi untuk memberikan pengajaran bahwa sifat orang tersebut atau orang yang melakukan bepergian tanpa mempunyai tujuan, tidak pada tempatnya, berarti tidak memperhatikan dirinya, tidak bisa untuk menjaga akan dirinya, tentu dalam segala hal. Keselamatannya, nama baiknya, akan keberadaannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tidak bisa menjaga dan memperhatikan dirinya dengan baik karena bepergian tidak pada tepat waktunya dan tempatnya, keliaran di malam hari tanpa mempunyai tujuan adalah hal yang patut untuk dihindari. Kalau ada tujuan, setelah selesai daripada tujuannya kembali. Nah, ini bukan keliaran, bukan bepergian tidak pada tempatnya, karena memang ada tujuan. Sedangkan sebab daripada kemunduran, kemerosotan, keliaran di malam hari tanpa mempunyai tujuan akan membahayakan dirinya sendiri, tidak memperhatikan akan dirinya sendiri dalam segala aspeknya. Keburukan yang kedua, akibat bepergian tidak pada tepat tempatnya yang tepat, jika sudah mempunyai pasangan hidup, jika sudah berkembang lagi, sudah mempunyai anak dan keluarga, orang tersebut kurang perhatiannya, akan menjadi kurang perhatiannya kepada pasangan hidupnya, kepada keluarganya, karena keluyuran di malam hari, berkeliaran di malam tanpa tujuan. Menjaga dirinya sendiri saja belum tentu terjaga, apalagi dikaitkan dengan pasangan hidupnya jika sudah berkeluarga. Kalau sudah mempunyai anak, sangat sulit bisa untuk memperhatikan akan anak-anaknya, apalagi untuk menjaganya, yang memang sepatutnya dan itu sebagai kewajibannya. Sebagai pasangan hidup mempunyai kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan juga kepada anak-anaknya. Ini hal yang buruk kedua, ketika orang mempunyai kebiasaan keluar tidak pada tempat dan tepat waktunya, tanpa mempunyai tujuan keliaran di malam hari. Perhatiannya pada pasangan hidupnya kurang, pada anaknya kurang, bahkan untuk menjaga ketika ada hal-hal yang diperlukan
tidak bisa untuk dikerjakan dengan baik karena asik dengan kebiasaan yang membawa kemunduran, kebiasaan yang membawa kepada kemerosotan, bahkan lebih jauh lagi kepada keruntuhan. Bisa keruntuhan ekonominya, bisa keruntuhan status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, bisa juga kemerosotan batinnya, bisa juga kesehatannya. Nah, hal ini menjadi perhatian, menjadi pengetahuan supaya ibu bapak kita semua terhindar dari sebab-sebab yang tidak baik yang akan muncul dan tumbuh berkembang dalam diri kita, yang akan bisa membuahkan karma buruk yang semakin tumbuh berkembang. Mengingat diri kita yang mesti untuk menjaganya. Mengetahui belajar dhamma akan mendapatkan pengetahuan, di antaranya adalah keburukan kedua, orang yang ketika keluyuran tidak pada tempatnya, itu tidak bisa memperhatikan, menjaga pasangan hidupnya kalau sudah berkeluarga dan anak-anaknya. Padahal itu seyogianya untuk dilakukannya, karena keluyuran pada waktu yang tidak tepat, bahkan keliaran semaunya tanpa punya tujuan, akan membawa dampak yang buruk bagi keberadaan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, hal buruk ketiga ketika orang mempunyai kebiasaan bepergian tidak pada tempat dan tepat waktunya, ditambah tidak bertujuan lagi, menghabiskan waktu, tenaga, tidak akan membawa kemanfaatan. Maka keburukan yang ketiga adalah tidak dipercaya atau diragukan. Ini keburukan ketiga, tidak dipercaya, diragukan. Nah, ini kan berat. Kalau kita tidak dipercaya, ibu bapak, mau mencari pekerjaan misalnya, kalau diragukan, kalau tidak dipercaya, sudah sulit berusaha untuk meyakinkannya. Ada orang lain, temannya dekat, berusaha untuk meyakinkannya. Karena tidak dipercaya, diragukan, efek negatif daripada keluyuran tidak pada tempatnya, tidak bertujuan lagi ketika bepergian tidak pada tempatnya, efek negatifnya diragukan, tidak dipercaya. Kalau tidak dipercaya orang lain saja mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai tidak dipercaya orang-orang dekatnya, sakit bro, istilahnya sakit. Karena apa? Ini perlu untuk diketahui, perlu untuk disadari supaya apa? Terhindar daripada sebab yang tidak baik yang membawa kemunduran. Karena ketika orang mempunyai kebiasaan keluyuran tidak pada tempat dan waktunya tanpa mempunyai tujuan, buruk yang ketiga diragukan keberadaannya, tidak dipercaya. Ibarat kartu ini kan kartu mati, ibarat bintang gitu redup, ibarat garis tangan gitu nggak kebaca.
apes, sial, karma buruk. Dari mana? Ya dari dirinya sendiri. Hal buruk yang ketiga, tidak dipercaya, diragukan akan keberadaannya. Bisa orang lain, bisa orang-orang dekatnya. Maka seringkali orang, apa enggak percaya dengan saya? Sampai mengucapkan kata-kata itu, karena itu orang dekat, karena itu temannya, sampai diragukan efek daripada apa? Efek negatif daripada berkeliaran di malam hari tanpa mempunyai tujuan. Orang meragukannya. Hal buruk keempat, tidak bisa menjaga, memperhatikan harta kekayaannya. Entah itu dari orang tuanya, entah itu hasil daripada pekerja kerasnya, dengan susah payah, dia cari, dia dapatkan. Ketika sudah didapatkan harta kekayaan itu, efek buruk yang keempat, ketika orang keluyuran di malam hari tidak bertujuan, buruk yang keempat, tidak bisa memperhatikan, tidak bisa menjaga akan apa yang sudah dimiliki, yaitu istilah umum adalah harta kekayaannya. Karena tidak dijaga, bisa cepat rusak. Karena tidak diperhatikan dan tidak dijaga, bukan hanya cepat rusak, bisa hilang. Nah, kalau kondisi itu ada pada siapapun, orang yang mempunyai sio yang dianggap bagus menurut kepercayaan, tetap juga efek negatif tidak akan lepas daripada dirinya, karena sebab negatif itu ada pada dirinya, bersumber pada dirinya, disebabkan keluyuran, pepergian, keliaran pada malam hari tidak mempunyai tujuan, sehingga tidak bisa menjaga harta kekayaannya. Yang sudah ada menjadi tidak ada, yang belum ada sulit untuk didapatkan. Pantas ini bisa mengaruhi daripada kemunduran. Pantas itu bisa faktor tersebut, sifat tersebut, keadaan yang tidak baik bisa membawa kemerosotan, bahkan kepada keruntuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, dhamma itu rumus, dhamma itu hukum. Demikian rumusnya, demikian hukumnya. Ketika ada sebab yang tidak baik, cepat atau lambat akibatnya pun tidak baik. Percaya ya begitu, tidak percaya begitu. Tidak tergantung pada kepercayaan. Dulu ya begitu, hukum sebab itu akan berakibat. Sekarang hukum sebab itu akan berakibat. Yang akan datang juga demikian adanya. Tidak tergantung waktu. Maka dhamma itu dikatakan akaliku, tak lekang oleh waktu. Jika kita, siapapun yang bisa memahami rumus hukum akan kebenaran dharma ini, akan menjaga dirinya, akan membantu menolong dirinya, jauh daripada, terhindar daripada kemunduran, kemerosotan, bahkan kepada keruntuhan. Buruk yang keempat ini adalah tidak bisa menjaga harta kekayaannya, tidak bisa memperhatikan harta kekayaan,
yang telah dimiliki tentu tidak mudah untuk memilikinya. Berikutnya yang kelima, ketika orang bepergian tidak pada waktunya, tidak tepat, dan tidak mempunyai tujuan yang jelas, berkeliaran di malam hari, tanpa ada punya kontrol diri, maka membawa efek buruk yang kelima ini sering menjadi tuduhan palsu, sering dituduh walaupun dia tidak melakukannya. Bisa jadi dia menjadi sasaran daripada tuduhan. Ada barang di lingkungannya hilang, ada barang temannya hilang. Orang apa berpikirnya? Jangan-jangan si dia pekerjaannya hanya keluyuran saja tanpa ada tujuan. Siapa tahu dia embat, siapa tahu dia ambil. Nah, padahal dia tidak mengambilnya. Efek negatif yang kelima, hal buruk yang kelima akibat daripada bepergian tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, keliaran di malam hari tanpa mempunyai tujuan. Hal yang buruk kelima adalah menjadi sasaran tuduhan. Ketika ada orang kehilangan, apalagi ibu bapak, saudara-saudari sedama, setelah ada informasi barang kehilangan tidak jauh dari tempatnya atau itu punya temannya, orang tersebut yang biasa keluyuran di malam hari tanpa mempunyai tujuan, dia menggunakan sesuatu pakaian atau perhiasan yang baru, padahal itu miliknya sendiri, halal, bukan hasil daripada pencurian, miliknya sendiri. Tetap juga orang berpikir, nah, makin yakin orang bercuriga dirinya menjadi sasaran daripada tuduhan palsu. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lainnya, karma buruknya bertubi-tubi berbuah. Karena apa? Karena kondisi buruk yang memicunya telah ada. Sudah dicurigai ada barang yang hilang, dia yang mengambil, menggunakan pakaian baru atau perhiasan baru, walaupun itu miliknya sendiri, bukan hasil dari perbuatan jahat. Orang menuduhnya juga, orang berpikir bahwa benar dia ini yang ngambil. Sakit ibu bapak. Karena apa? Karena memang kondisinya, sebabnya tidak baik. Rumusnya memang begitu. Orang mungkin, salah saya apa? Dosa saya apa? Saya tidak mengambil, dicurigai ngambil. Saya menggunakan barang-barang yang saya beli sendiri dengan cara yang baik. Kendati orang berargumentasi dengan berpikir seperti itu, karena karma buruk itu bisa berbuah ketika ada kondisi yang buruk sejenis. Argumentasi, cara berpikir dia tidak melakukan, tetap itu buah dari karma buruk karena terkondisikan apa? Yang kelima ini adalah, hal yang buruk kelima adalah akibat daripada bepergian tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya, keluyuran di malam hari tanpa bertujuan, akan membawa hal yang buruk kelima, sering menjadi tuduhan yang palsu. Dicurigai ketika
dalam kondisinya baik, dicurigai ketika kondisinya juga tidak baik. Pura-pura saja, padahal dia yang mengembat. Ya, begitulah. Yang tidak diinginkan itu bisa datang pada dirinya. Berikutnya yang keenam, Ibu Bapak, hal buruk yang keenam ketika orang pepergian tidak pada tempat dan waktunya, keliaran atau keluyuran di malam hari tanpa bertujuan, maka akan membawa hal buruk keenam ini akan mengalami banyak kesulitan. Padahal dirinya sendiri mungkin berharap hidupnya nggak mau kesulitan, apalagi banyak kesulitan, nggak mau. Tetapi masalahnya orang tersebut tidak tahu rumusnya, bahwa kesulitan itu telah dia buat sendiri, walaupun hati kecilnya, harapannya dalam hidupnya tidak mau dalam hidup ini mendapatkan kesulitan-kesulitan, tapi karena tidak tahu rumusnya, bahkan dia karena tidak tahu rumusnya, dia membuat sebab yang membuat kesulitan itu dengan pepergian tidak pada tepat waktunya, tidak pada tempatnya, keluyuran di malam hari tanpa mempunyai tujuan. Bukan ini pekerjaan shiftnya malam loh Ibu Bapak, itu lain, itu memang ada tujuan dia bekerja. Shiftnya malam, ada yang siang misalnya security gitu ya, bukan itu ya. Atau bukan misalnya yang tugas-tugas di malam hari lainnya. Ini tanpa tujuan, keliaran. Maka keburukan yang keenam ini adalah akan mengalami banyak kesulitan. Karena sebabnya telah ada. Kesulitan itu bisa datang pada dirinya sendiri. Yang utama, kesulitan itu bisa datang pada keluarganya, anak istrinya. Kesulitan itu bisa datang pada harta kekayaannya. Kesulitan itu akan datang dalam eksistensinya hidup di masyarakat, yang sering menjadi tuduhan-tuduhan palsu tadi. Kesulitan demi kesulitan itu akan muncul, yang bertentangan sebenarnya dengan harapannya dalam hidup tidak mau mendapatkan kesulitan. Faktanya kesulitan itu muncul karena tidak tahu rumusnya, tidak tahu dhamma, tidak tahu hukumnya, maka membuat sebab yang tidak baik. Pepergian tidak pada tempatnya dan tidak tepat waktunya, keliaran di malam hari tanpa mempunyai tujuan, maka akan membawa keburukan yang keenam, yang membawa dan mengakibatkan kemunduran, kemerosotan, bahkan kepada keruntuhan ketika banyak kesulitan yang dialami. Satu masalah dirinya belum selesai, masalah muncul, kesulitan muncul pada keluarga. Masalah dirinya baru proses untuk menyelesaikan, disusul masalah muncul dari keluarganya. Kesulitan datang dari harta kekayaannya. Dikira harta kekayaan itu hanya berkontribusi untuk kemudahan saja dalam hidup. Harta kekayaan juga bisa membuat sulit kalau tidak memahami fungsi daripada harta kekayaan. Bu, Bapak, dalam kehidupan ini kadang-kadang memang kalau dilihat separuh tidak utuh, aneh. Orang sulit tidur
karena tidak mempunyai sesuatu yang besok harus dimasak misalnya, harus digunakan, sulit kepikiran. Apakah orang yang berlebihan miliknya bukan berarti lantas tidak bisa juga kesulitan tidur karena mikir hartanya yang banyak? Bisa. Begitulah, kesulitan itu bisa juga datang dari hartanya ketika pemicunya itu ada. Banyak kesulitan, keburukan yang keenam ini. Kesulitan dari dirinya, kesulitan dari keluarganya, kesulitan dari harta kekayaannya. Karena tidak dijaga dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik. Kesulitan dengan teman, dengan orang-orang lain, karena tidak dipercaya, diragukannya. Kesulitan karena dia menjadi sasaran tuduhan palsu dan berakumulasi dari banyak sebab itu dikepung permasalahan, kesulitan, sulit untuk hal yang sulit untuk diselesaikan, sehingga banyak mengalami kesulitan. Maka dalam keadaan seperti itu, siapapun orangnya, apapun status sosialnya, dia berkontribusi, dia mempunyai sebab daripada kemunduran, kemerosotan, bahkan lebih jauh lagi keruntuhan. Bagaimana bisa mengembangkan, bagaimana bisa mempertahankan yang sudah disapainya ketika dia banyak kesulitan akibat atau hal yang buruk dari bepergian tidak pada tempatnya, tidak tepat waktunya, keliaran di malam hari tanpa bertujuan adalah sebab daripada kemunduran, kemerosotan, dan keruntuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, dhamma kita pelajari adalah akan memunculkan pengetahuan. Pengetahuan adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita, karena itu terbawa dari kelahiran kita, karma masa lalu, bisa kita kondisikan dengan perbuatan baik, agar hal-hal yang tidak baik di masa lalu yang pernah kita alami itu tidak tumbuh berkembang. Karena kita mempunyai pengetahuan, karena kita belajar dhamma. Hal-hal yang baik yang ada pada diri kita, karena itu ikut dalam kelahiran kita, kama saka, kama dayada, kama yoni, itu akan terkondisikan untuk tumbuh berkembang agar kita bisa terhindar dari kemerosotan, kemunduran, bahkan kepada keruntuhan. Akan tetapi jika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang dharma atau hidup dan kehidupan ini, kita tidak dapat petunjuk, gelap. Yang baik tidak kita ketahui itu baik, maka tidak kita lakukan. Yang tidak baik tidak kita ketahui itu tidak baik, tidak kita ketahui, maka kita lakukan. Termasuk orang yang bepergian tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, dan berkeliaran di malam hari tanpa mempunyai tujuan, karena tidak tahu. Salah satu daripada sebab keruntuhan. Inilah pentingnya kita menyisihkan waktu untuk belajar dhamma supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita bisa terhindar dari sebab keruntuhan. Salah satunya adalah bepergian tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, keliaran di malam hari yang akan membawa 6 keruntuhan, 6 keburukan
maksud saya akan membawa 6 keburukan, itu bisa dihindarkan. Bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga Anda, keluarga kita, bisa menjaga milik yang sudah Anda miliki, dipercaya orang, tidak menjadi tuduhan-tuduhan palsu, dan tidak banyak kesulitan. Kalau sebaliknya yang ada, itulah 6 keburukan dari 1 poin dari sebab kemunduran, yaitu bepergian tidak pada tempatnya, keliaran di malam hari tanpa bertujuan. Semoga pembelajaran kita bersama pada kesempatan ini untuk menambah pengetahuan tentang Buddha Sasana, untuk mengokohkan keyakinan kita pada Tiratana, sehingga petunjuk dalam kehidupan kita bersumber dari diri kita sendiri akan bisa untuk menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas kebersamaannya Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, untuk bersama belajar Dhamma. Masih ada waktu, akan kita gunakan untuk latihan meditasi. Apabila tidak ada saudara-saudara yang hadir dalam pertanyaan, ya kita akan lanjutkan dengan meditasi. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Ya akan di absen dulu saudara-saudara kita yang hadir bersama pada malam hari ini. Ya, Mbak Umi hadir, Mas Karso, Prayitno, ya, Prayitno hadir, Pak Albert hadir, Ibu Wirya Gunawan, selamat petang menjelang malam, Bante. Samanera Tasilani, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, ya seterusnya, ya, Bu. Ibu Siti Aminah, selamat malam, Bante. Satihotu, Namo Buddhaya. Ya, Cik Linda, ya hadir. Meliani 18, selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Sehat selalu dan bahagia, sadhu. Leonardo Lee, selamat malam. Buddha Nubawina Satihotu, Namo Buddhaya. Ya. Lanjut, ya, Ibu Chong Liana, ya. Tasilani Santuti, Kok Okle atau Pak Budi, Upacarika Mewah, selamat malam. Biara Dhammasoka, selamat malam. Yang Mulia Bante Sadawiro, Bante Adicito, Samanera Wirya Wiro, Atasilani, dan Kalyanamita. Semuanya Namo Buddhaya. Ya, Kak Liong Indra, selamat. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Ibu Neti, ya, Neti B. Ya. Nah, berikutnya Ibu Lai Cuan Pi, ya. Ya, dilanjutkan yang hadir Ibu Eni, ya, Mangke, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Bante. Samanera dan Atasilani. Kak Andrian Yuwono, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Ibu Linda Gajali, ya, ya. Ibu Lindawati Wijaya, Ibu Liao Li Jin, ya. Belum ada pertanyaan, ya. Ya, berikutnya Ibu Susilawati, berikutnya Le Sidi, Namo Buddhaya, ya, Cilani Kumala, ya. Ibu Liana Lili, ya. Brian, ya, Jonata Peter, Namo Buddhaya, Bante. Ya, Ibu Lipang, Polisian,
Selamat malam Bante, Samanera, Tasilani, Kalyanamita, semuanya Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya CV Raisya Internasional ya. Nih ya teman-teman pada atau saudara-saudara Dhamma pada ikut ya pagi dan malam ya. Berikutnya Bu Karuna Dewi ya. Kok Mulyakun Siku Su ya. Ibu Yanti Mak, Namo Buddhaya Bante, Samanera Tasilani, Ibu Siti Aminah tadi ya, Siti Aminah, selamat malam Bante. Mas Sulan Lima Jayo, Romonopi, Namo Buddhaya Bante. Ada Wiro, Samanera Wirawiro dan Tasilani Abirati. Bu Yenjan, Bu Joyce, Diah Dewi, Puspa, Ibu Tio Siwa, ya Ibu Wati. Ya, selamat malam Bante, Samanera Tasilani, Kalyanamita, Namo Buddhaya Satihotu. Semoga semuanya bahagia sadu. Ya kok Lim Tuan Li, ya Namo Buddhaya Bante. Seterusnya ya Lucy, ya. Kok Pasuki, ya kok Hengki ya Pasuki Cuaca, Namo Buddhaya. Romo Tony, Swito, Bu Wati, Ibu Leo Lijin, sadu Bante. Bu Indang, Mano Nati, ya Ci Nancy, Pak Tony, ya Nandaling, oh belum ada ya, C Eli, Rolina Astuti, Namo Buddhaya. Ucapan upacarika mewah, Namo Buddhaya Bante. Apakah makhluk Wimana itu dewa juga? Saya pernah sekapal dengan makhluk dengan wimananya sekitar 15 menit. Kami tanya jawab setelah keluar dari pesawat bercahaya. Terima kasih. Yang dimaksud Wimanawatu kali ya. Ya kalau di alam itu ya alam dewa ya. Tapi masa naik pesawat ya? Naik pesawat kalau itu yang dimaksud ya di alam-alam dewa. Ya bawahnya ini ada kelanjutannya. Maaf Bante, saya bertemu dengan makhluk Wimana itu dengan kendaraan meditasi. Oh, nah ini bawahnya. Sadu. Mohon dijelaskan tentang makhluk Wimana seperti yang tertulis dalam Aradhana Diwata. Ya kalau ditinjau dari alamnya, yaitu bisa makhluk dewa. Ya kalau ditinjau alamnya. Tetapi siapa tahu di sini ada keterangannya ya. Kalau di Samanta itu, Wimana itu makhluk apa ya? Kalau alam Wimana Watu ya bisa jadi itu alam dewa. Ya, tapi kita lihat dulu ya di alam makhluk Wimana. Ya di sini aja catatan kakinya.
Satu ya, Wimana di halaman 71 Dewata Aradana itu ya. Ada makhluk Wimana ya, Wimana di sini ada tulisannya, catatan kakinya, tempat menyenangkan, tempat bersemayam para dewa ya. Jelas di sini ya, dikasih penjelasan sudah. Ya kalau dalam meditasinya ketemu upacarika mewah ya. Ya berarti kan ada hubungan karma, ya hubungan karma. Masalahnya itu benar dari meditasi lantas ketemu atau karena meditasi itu kan banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi maksudnya belum tentu itu benar, tetapi karena ciptaan-ciptaan dari pikiran kita itu kita juga bisa merasa itu sesuatu yang benar. Nah, ketika hal itu terjadi walaupun nggak benar, orang meyakini benar juga. Nah maka ya ada dua kemungkinan, itu bisa benar. Kalau benar ya tidak lain adalah kaitan karma upacarika mewah ya. Jadi ada kaitan karma atau karma yang sejenis, sehingga dalam meditasinya itu bisa ketemu makhluk Wimana itu ya, bercahaya, tempat para dewa ya. Jadi kalau itu benar ada hubungan karma, bisa seperti apa yang dialami upacarika mewah ya. Tetapi kalau walaupun itu kendaraannya adalah meditasi, karena meditasi itu kalau belum jadi itu juga mencipta. Ya, daya cipta itu luar biasa sekali. Karena itu daya cipta sendiri dari dirinya sendiri, orang bisa juga meyakini walaupun itu enggak sebenarnya terjadi, karena ciptaan daripada hayalan-hayalan ilusi dari ciptaan-ciptaan kekotoran batin itu bisa juga ya. Jadi apa yang upacarika mewah itu alami, bisa itu benar, bisa juga itu belum benar ya. Kalau belum benar juga karena itu mengalami sendiri, bisa juga diyakini itu sebagai kebenaran. Masalahnya adalah jangankan ketemu hanya makhluk di alam dewa ya dalam meditasi. Nah, ini penekanannya. Ketemu Sang Buddha langsung saja, kalau kita tidak berbuat sesuai apa yang diajarkan Sang Buddha, sesuai yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh Sang Buddha, kemanapun kita pergi bisa bareng Sang Buddha. Walaupun sangat dekat sekalipun, dikatakan kalau batinnya tidak sesejuk, sejadi, sebijaksana Sang Buddha atau tidak sesuai dengan dhamma kehidupannya, itu dianggap jauh daripada Buddha. Ketemu Sang Buddha kemanapun pergi ikut. Kalau tidak menjalani dhamma, batinnya bergolak, dikatakan jauh daripada Buddha. Bertemu Buddha loh. Apalagi kalau cuma misalnya bertemu dengan makhluk Wimana. Jadi ini penekanannya. Artinya apa? Ya kita mesti harus berjuang. Ketemu dengan makhluk apapun itu tadi tidak lain adalah kaitan karma yang sejenis dengan kita. Bisa jadi karena kehidupan kita ini panjang, hal itu bisa terkondisikan. Tetapi ketemu makhluk apapun sampai yang terberkahi sama Sang Buddha, misalnya orang terlahir dalam kelahiran Sang Buddha atau Buddha, kalau tidak praktek dhamma, hatinya bergolak, tidak seperti apa yang diajarkan Sang Buddha, dikatakan jauh daripada Buddha. Nah di sini supaya apa? Supaya kita tidak akan bergeser daripada
esensi kehidupan, bahwa kehidupan kita ini pada diri kita sendiri harus melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat itu. Supaya tidak mengaburkan nanti kalau ketemu makhluk-makhluk tertentu lantas kita lupa kepada yang utama. Ya, jadi saya ulang secara singkat, itu bisa juga benar dalam meditasi upacarika mewah ya, dan bisa juga enggak benar. Andai kata benar juga, itu toh hanya kaitan dharma. Tidak akan bisa mengubah jauh kalau kita tidak mengubah diri kita dengan berbuat yang baik. Jangankan hanya makhluk wimana, ketemu Sang Buddha pun kalau kita tidak mempraktikkan ajaran Sang Buddha, tidak sesuai dengan yang diberikan contoh Sang Buddha, walaupun bersama kemanapun dikatakan jauh daripada Buddha, kalau hatinya batinnya masih bergolak karena dicengkeram oleh ketidaktahuan, kebencian, keserakahan masih kuat. Begitu upacarika mewah ya, semoga ya untuk menambah pemahaman tentang makhluk yang memang itu bercahaya, tempat para dewa. Berikutnya dari Ibu Lim atau Pak Lim Duan Lei Liu ya. Luisia Ira Miranti, Ibu Sani Salek, malam Bante, Namo Buddhaya. Jin Kyo Lao Sukihotu, Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya. Ji ya. Jun Liang, Namo Buddhaya. Ju Liang, Namo Buddhaya. Kok Kristanto, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Kok Wati, Ibu Wati, Sadu. Ibu Tanti, Lina. Saudara Jemi, Sastra. Oh ya. Pertanyaan berikutnya dari Meliani 18, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menasihati orang suka keluar malam yang tidak ada tujuan? Kalau saya nasihati tidak mau didengar, merasa dia sudah dewasa dan benar. Ya memang tidak mudah persoalannya seperti yang Ibu Meliani ini tanyakan, walaupun itu kelihatannya sepele, ya kelihatannya biasa-biasa saja, itu tidak mudah. Sama dengan halnya kita mengisi gelas yang tertutup, kan masalah sederhana saja. Kok gelas diisi enggak bisa ya Bante? Padahal gelasnya itu perlu isi. Oh, karena gelasnya tertutup, diisi enggak terisi. Padahal ada yang mau mengisi, ada yang untuk mengisikan, yaitu air. Tapi kenapa gelas itu tidak terisi, air itu tidak bisa mengisi dalam gelas itu? Karena gelasnya tertutup. Sebenarnya ngisi gelas itu kan gampang. Ada kemauan mengisi, ada airnya yang untuk diisi, ada gelasnya yang perlu diisi. Tetapi menjadi rumit ketika gelas itu tertutup. Demikian pula kalau mau ngasih tahu, nasihati orang yang pepergian tidak pada tempat dan tepat waktunya, tanpa tujuan di malam hari lagi.
Kalau orang tersebut merasa sudah dewasa, orang tersebut merasa tidak salah apa yang dilakukannya, itu ibarat kayak gelas tertutup. Nggak gampang. Masalah sederhana, masalah sepele menjadi rumit juga. Dan itulah hidup ini. Kadang-kadang yang masalah rumit sekali, nggak mungkin orang mengatakannya. Tapi ternyata bisa selesai. Karena apa? Karena semua ada kemauan untuk menyelesaikannya. Yang rumit itu, yang dianggap tidak mungkin itu, mustahil itu, ternyata bisa. Nah, orang kadang-kadang menganggap atau berpikir ini ajaib ini. Padahal kan sebabnya telah ada, akibatnya terjadi, wajar aja. Yang sulit menjadi terselesaikan, yang sepele malah nggak terselesaikan. Karena memang merasa tidak salah, merasa sudah dewasa, itu ibarat kayak gelas yang tertutup. Dinasihati, diingatkan, diisi air. Ada yang mau mengisi, nggak terisi juga. Nah, yang harus dilakukan bagaimana, Bante? Kalau keadaan seperti itu, ya tentu untuk membuka gelas yang tertutup itu, membuka pemikirannya, mengetuk hati kecilnya. Kapan? Ya kalau saatnya memungkinkan. Misalnya ya, anggap sajalah itu anak ya, misalnya, "Mah, itu tetangga banyak masalah aja. Dia nggak mencuri barang orang lain, dia fitnah orang. Kemarin itu di rumahnya ada banyak aparat untuk ngecek kebenarannya. Sudah banyak masalah, ada begitu." Nah, misalnya anak yang dinasihatin keluar malam tanpa tujuan tadi sudah bertanya seperti itu. Ada tetangga yang banyak masalah, dia nggak mencuri barang, difitnah, dikira yang mencuri lagi. Nah, itulah saat yang tepat untuk mencoba menasihati. Nah, karena sudah tanya, anak tadi tanya, "Mah, Bu," misalnya, "tetangga itu kasihan amat gitu. Masalahnya ada saja. Masalah dirinya belum selesai, masalah dengan kerjaannya, masalah dengan keluarganya, kasihan deh dia, dikepung masalah, Mah atau Bu," begitu. Nah, ketika anak bertanya seperti itu, ini kejadian real misalnya, nah ini saatnya untuk membuka tutup gelas itu, untuk memberi nasihat. Ya tentu nasihatnya jangan langsung begitu. "Oh, bagus ini, saya kemarin itu mendengar dhamma di sana atau anusasana, belajar dhamma bersama, ada seorang Bante gitu menceritakan persis apa yang kamu tanyakan. Lah ini bener loh ya, bukan saya mengarang. Kalau nggak percaya, buka aja YouTube-nya Dhammasoka misalnya." Ini bukan bermaksud promosi gitu ya, ini untuk meyakinkan anak yang tanya tadi, karena ada kaitan dengan dirinya. Nanti kalau nggak ditunjukkan yang konkret, fakta, dikira ibu itu mengarang, karena ini berkaitan dengan dirinya. Kalau orang suka keluar malam tanpa punya tujuan, itu ada 6 keburukan. Nah, supaya tidak kayak memojokkan anak tersebut, lantas ditunjukkan juga linknya ya, YouTube Dhammasoka ini kalau nggak percaya. Persis seperti yang kamu tanyakan tetangga yang
dapat banyak masalah, dicurigai, tidak dipercaya. Ada 6 keburukan dari keluar malam tanpa ada tujuan. Ya mungkin dia, wah, jangan-jangan mentang-mentang saya tanya ini ibu atau mama ini ngerjain saya gitu. Tapi 50% pertanyaan itu masuk. Tinggal 50%. Karena dia penasaran, ibu kasih linknya juga bahwa itu bukan semata-mata omongan ibu, tetapi ibu menunjukkan belajar dhamma bersama seperti apa yang ditanyakan itu akibat daripada sering keluar malam tanpa punya tujuan, itu banyak masalah, bisa dijadikan sasaran tuduhan yang palsu dan lain sebagainya. Saatnya membuka, tutup panci, tutup gelas. Lantas dia 50% jawaban itu masuk, 50% dia akan cari sendiri. Dia buka sendiri. Benar juga, ibu nggak ngarang ini. Nah, barulah gampang tutup dibuka dan diisi nasihat dan orang mau mengubah perilakunya atau kebiasaannya, setidak-tidaknya kebiasaan yang tidak baik menjadi yang baik. Cari momentum, membuat sebab sehingga yang rumit saja bisa diselesaikan masalah, apalagi yang sederhana. Kalau sebabnya, faktornya telah kumpul, telah ada, saya kira itu juga bisa. Perlu waktu, perlu kesabaran, tapi kemauan untuk memberi yang terbaik buat orang dekatnya itu perlu dilakukan. Begitu Ibu Meliani ya. Berikutnya dari Ibu Sani Saleh Bante, izin tanya, kapan sebabnya dewa bisa lahir? Kenapa ya nih? Tanya kenapa sebabnya dewa bisa lahir di alam manusia? Ya bukan dewa lahir di alam manusia, Bu. Apa karena karmanya telah berkurang? Ya Bante, maksudnya sebelumnya jadi dewa, setelah hidup di alam dewa, lahir kembali di alam manusia. Ya, kalau begitu pertanyaannya, ya semua kan tergantung karmanya, Bu. Ketika karma baiknya cukup, saat kematian itu yang akan membawa punarbawa adalah karma baiknya lahir di alam dewa. Tapi di alam dewa kan tidak semua karma baiknya, ada karma buruk di masa-masa lalu juga yang masih bersama dalam kehidupan di alam dewa. Ketika di alam dewa sudah selesai kehidupannya di alam dewa, kematian terjadi di alam dewa, saat mau punarbawa, karmanya yang cukup untuk lahir di alam manusia, bisa lahir di alam manusia, bahkan bisa juga turun lagi di alam manusia, bisa turun lagi, juga bisa naik lagi. Semua tergantung pada karmanya sendiri. Maka istilah kan ada kamayoni, lahir dengan karmanya sendiri di alam dewa, alam manusia, atau bahkan di alam rendah. Semua tergantung pada karmanya sendiri. Kama pati sarana. Ya begitu Bu. Ya karena karma baiknya telah lahir di alam dewa selesai, karma yang cukup untuk lahir jadi manusia, lahirlah jadi manusia. Kalau lahir jadi manusia nanti saatnya selesai, ya tergantung lagi karma baiknya atau karma buruknya. Kalau karma baiknya bisa dewa lagi. Namun selama masih membawa punarbawa di alam dewa pun akan membawa resiko tua, sakit, meninggal. Tujuan kita kan bukan kelahiran di alam dewa saja, ya bebas daripada punarbawa. Begitu Bu. Berikutnya dari Ibu Wati Anumudana Bante Samanera.
senantiasa doa ya, namo dana sadu Bu Isabella, ya Pak Into, selamat malam Bante dan Romo, Pasaka Pasika umat Namo Buddhaya, pastinya semua makhluk bahagia, sadu. Ya, saudara Kevin ya, Marcelo, selamat malam Bante, Sati-hoti Namo Buddhaya Kevin ya. Pak Into, Bante, saya mau tanya, spontan saya melindes hewan, katanya mati, tapi tidak ada niat, tidak ada kehendak, dan tidak ada cetana. Apakah termasuk perbuatan pembunuhan? Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Ya, kalau pembunuhan Pak Into itu kan ada 5 atau 4 ya, 5 atau 4 syaratnya. 1, ya tahu makhluk. 2, makhluknya hidup. 3, ada niatan ya untuk melakukan pembunuhan. Ya, 4 yang merencanakan. 5, makhluknya terbunuh ya. 1, tahu makhluk. 2, itu hidup. 3, ada niatan. 4, ada rencana. 5, mati. Lah ini yang ada cuma 1 nih, mati. Tapi kan tidak tahu Bapak kalau itu ya makhluk awalnya nggak tahu, dan nggak tahu itu hidup, makhluk hidup gitu, karena yang terakhir aja yang memenuhi. Kecuali kalau tahu ada kata 1 itu makhluk, 2 kata itu masih hidup, 3 ada niatan, 4 rencanakan ya, geser mobil gitu ya, geser mobil rodanya, tipaskan katanya itu misalnya gitu ya, ada niatan dan ada rencana gitu ya. Lantas katanya itu terlindas, karena terlindas matilah kata itu. Nah Bapak kan nggak ada itu yang dikatakan pembunuhan ketika ada 5 syarat ini dikatakan pembunuhan. Tahu itu kata, 2 itu kata masih hidup, 3 ada niatan, 4 ada rencana, 5 katanya terbunuh. Lah ini terbunuh saja. Lah 4-nya enggak memenuhi syarat. Nah itu bisa juga ya konsekuensi daripada keberadaan. Ya Bapak bawa kendaraan, ya resikonya bawa kendaraan bisa itu tadi. Ya terbunuhnya kata. Konsekuensinya kata itu hidup, maka dia bisa juga memetik karma buruknya, dia juga bisa mati karena resiko hidup. Ya jadi harus dipahami ke sana. Yang terpenting adalah Bapak jangan kepikiran hal itu. Karena kalau kepikiran pada peristiwa itu yang lebih buruk. Kepikiran terus ya. Ya jadi itu yang ya sudah, karena nggak ada niatan, semoga ya kata itu berbahagia benar bahwa di alam yang lebih baik. Dengan dikondisikan setiap ya berbuat baik dikondisikan dengan kehendak supaya benar bahwa di alam bahagia atau pelimpahan jasa. Begitu Pak Into ya. Kata yang mati apakah terlahir bisa dalam dewa? Kalau karmanya baik yang berbuah bisa. Karena yang menentukan itu bukan karena kematiannya, bukan karena keberadaannya. Yang menentukan karma baiknya. Loh kata nggak berbuat apa-apa Bante. Mana kata bisa terlahir di alam dewa? Ya kalau nggak berbuat apa-apa dalam kehidupan sebagai kata. Tapi karmanya kata itu kan tidak hanya pada saat jadi kata saja. Nah, begitu loh ya. Jadi kadang orang kan, mana mungkin binatang bisa terlahir di alam dewa? Ya nggak mungkin kalau cuma hanya kebaikan itu saja jadi binatang.
Tapi kan karmanya itu dalam kehidupan panjang. Saat saat kata itu meninggal, karma apa yang menentukan yang terakhir itu? Kalau karma baiknya di masa lalu yang kuat pada saat itu, pemicunya hanya kelindes mobil tadi, karma baiknya berbuah pada saat itu, bisa jadi yang membawa kelahiran adalah karmanya bukan keberadaannya, lahir sebagai kata atau sebagai manusia, tapi karmanya. Ya begitu Pak Into kata, semoga terlahir di alam dewa. Ya, saya kira sudah habis. Anumodana Ibu Bapak kebersamaannya untuk bersama belajar Dhamma, mengisi kehidupan dengan hal yang baik. Besok kita akan lanjutkan kembali untuk bersama belajar Dhamma dengan kelanjutan bahasan berikutnya dari sebab kemunduran atau kehancuran, keruntuhan. Terima kasih, waktu akan dilanjutkan untuk penguncaran parita pelimpahan jasa atau patidana oleh Samanera. Semoga terkondisikan, khususnya ya kata tadi dalam pertanyaan Pak Into dan semua para leluhur, sanak keluarga, semua makhluk turut berbahagia.